Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Okta Yuandira dengan NIM 3320200015 dari FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Masih dengan tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematik dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran tersebut. Proses perancangan dan pengembangan ini meliputi segala proses analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan, dan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran. Nah, untuk mendesain pembelajaran harus memahami beberapa asumsi tentang hakikat desain pembelajaran. Asumsi tersebut diperhatikan dalam mendesain sistem pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang itu belajar. Yang kedua, desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. Yang ketiga, hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan pengiring. Yang keempat, sasaran terakhir desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. Yang kelima, desain sistem pembelajaran adalah penetapan silabus secara atau rencana pelaksanaan belajar, metode, media skenario, sumber belajar, sistem penilaian yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendesain media pembelajaran, yaitu dengan cara pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan atau need. Salah satu indikator adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai siswa. Yang kedua, perumusan tujuan. Media pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, memilih, merubah dan merancang media pembelajaran untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran. Biasanya akan meliputi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu memilih media pembelajaran yang sudah tersedia, merubah media pembelajaran yang tersedia, dan merancang pembuatan media yang baru. Yang keempat, ada perumusan materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Sebuah program media di dalamnya haruslah berisi materi yang harus dikuasai siswa.
Yang kelima, pelibatan siswa. Batansi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media. Yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk memilih prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Contoh desain media pembelajaran Tangram dalam materi luas poligon, yaitu desain pembelajaran luas poligon melalui Tangram atau persegi grid yang meliputi persiapan langkah-langkah eksperimen pengajaran dan analisis retrospeksi. Dihasilkan learning trajectory yang dihubungkan dengan 3 kegiatan proses pembelajaran. Maka 1. Menentukan jenis bangun datar dan bidang yang dipartisi atau menggunakan berbagai macam konteks pekerjaan. Yang kedua, menentukan luas satuan persegi atau menggunakan Tangram kotak-kotak. Yang ketiga, algoritma pendirian daerah poligon. Hasil yang ditunjukkan dengan menggunakan pendekatan PMRI, Tangram kotak-kotak berguna sebagai model untuk mendukung siswa dalam menentukan konsep poligon. Nah, segitu dulu untuk pembahasan kita tentang mendesain media pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.